Di suatu pagi yang malas di kota Baghdad, ketika matahari belum sepenuhnya naik dan para pedagang masih menguap sambil membuka lapak, terdengarlah suara azan subuh yang merdu membelah udara. Suara itu melayang lembut di antara kubah-kubah masjid, menyentuh dinding-dinding batu tua dan mengetuk hati orang-orang yang sedang bersiap menyambut hari pertama Ramadan. Namun, siapa sangka, suara yang menenangkan itu justru membuat seorang makhluk langit mengernyitkan dahi. Di awan yang menggumpal seperti kapas gula, berdirilah seorang dewa berjubah bercahaya keemasan. Ia bukan berasal dari Baghdad, bukan pula dari jazirah yang mengenal puasa. Ia datang dari negeri jauh yang tidak mengenal lapar, tidak mengenal sahur, dan tidak mengenal rasa haus yang menari di tenggorokan. Ketika azan berkumandang, dewa itu menghela napas panjang. "Apalagi ini?" gumamnya. Setiap tahun, suara ini terdengar lebih keras, seolah-olah manusia ingin menyaingi langit. Ia menunduk memandangi kota Baghdad dengan tatapan campur aduk antara heran dan tersinggung. Ia melihat orang-orang bangun dini hari, makan secukupnya, lalu menahan diri seharian. "Menahan diri? Untuk apa?" katanya sambil tertawa pendek. "Jika lapar, makanlah. Jika haus, minumlah. Bukankah kekuatan itu berarti bebas melakukan apa saja?" Kesombongan dewa itu semakin membuncah ketika ia melihat para pedagang menutup sebagian dagangan mereka demi menghormati orang yang berpuasa. Ia melihat anak-anak kecil berlatih puasa dengan wajah pucat namun bangga. Ia melihat orang-orang kaya membagikan makanan kepada fakir miskin menjelang senja. Dewa itu mendengus. Manusia aneh, menyiksa diri lalu merasa suci. Karena tak tahan oleh rasa heran yang berubah menjadi kesal, ia pun turun dari langit. Turunnya bukan seperti burung atau angin, melainkan seperti kilat yang diselimuti cahaya emas. Ia mendarat tepat di tengah pasar Baghdad, membuat debu berputar dan unta-unta terperanjat. Para pedagang terbelalak, seorang penjual kain hampir pingsan, seorang tukang roti menjatuhkan loyangnya. Dewa itu berdiri tegak dengan jubah berkilau, rambutnya terurai seperti cahaya matahari sore, dan suaranya menggema seperti guntur yang sopan. "Wahai manusia Baghdad," serunya, "aku mendengar kalian sedang melakukan sesuatu yang disebut puasa. Aku ingin tahu, apa gunanya menahan lapar dan haus? Apakah itu membuat kalian lebih kuat daripada langit?" Orang-orang saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab. Beberapa mundur perlahan, beberapa membaca doa dalam hati. Di tengah kerumunan itu terdengar suara yang berbeda. Bukan suara ketakutan, bukan pula suara kagum, melainkan suara tawa. Tawa yang renyah, panjang, dan sangat tidak sopan untuk situasi penuh cahaya dan kilat seperti itu. Semua kepala menoleh. Di bawah pohon kurma yang agak miring, duduklah seorang pria tua berjenggot putih, berjubah coklat yang tampak sudah berkali-kali dicuci matahari, dengan sorban yang terpasang sedikit miring seakan malas diperbaiki. Ia memegangi perutnya sambil tertawa. Dialah Abu Nawas. Dewa itu menatap tajam. "Kau tertawa?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Abu Nawas mengusap air mata di ujung matanya. "Maaf, Tuan yang bercahaya. Hanya saja sudah lama aku tak melihat seseorang marah pada suara azan. Biasanya orang marah karena harga kambing naik." Kerumunan nyaris tersedak menahan tawa. Wajah dewa itu mengeras. "Aku tidak marah," katanya cepat. "Aku hanya heran. Kalian ini makhluk lemah. Kalian lapar lalu menahan diri makan. Kalian haus tapi tak minum. Untuk apa?" Abu Nawas berdiri perlahan, merapikan jubahnya yang sederhana. Ia menatap dewa itu dengan mata yang berkilau oleh kecerdikan. "Tuan dari langit," katanya santai, "kami ini memang lemah, karena itulah kami belajar menahan diri." Dewa mendengus. "Menahan diri tidak membuatmu kuat.
Kekuatan adalah melakukan yang kau mau tanpa batas. Abu Nawas tersenyum tipis. Benarkah? Kalau begitu, Tuan pasti paling kuat. Tuan bisa makan kapan saja, minum kapan saja, marah kapan saja, menghancurkan kapan saja. Tentu saja, jawab dewa bangga. Abu Nawas mengangguk-angguk. Berarti Tuan belum pernah mencoba menahan diri. Kerumunan mulai berani mendekat. Percikan rasa ingin tahu menggantikan rasa takut. Dewa menyipitkan mata. Apa maksudmu, manusia tua? Maksudku sederhana. Jika Tuan begitu kuat, tentu menahan lapar sehari saja bukan perkara sulit. Jika Tuan gagal, mungkin bukan kami yang lemah. Suasana pasar menjadi hening. Bahkan seekor kambing berhenti mengunyah. Dewa itu tertawa keras. Kau menantangku. Abu Nawas mengangkat bahu. Bukan menantang, hanya menawarkan pelajaran kecil. Dewa melangkah maju, cahaya di sekelilingnya berkilat. Baik, jika aku bisa berpuasa seperti manusia, apa yang kau lakukan? Abu Nawas tersenyum lebar. Aku akan mengakui bahwa Tuan memang makhluk paling kuat. Tapi jika Tuan gagal, Tuan harus mengakui bahwa kekuatan bukan hanya soal kuasa. Dewa itu terdiam sesaat, angin pasar berhenti berhembus. Akhirnya ia berkata lantang, "Aku terima tantangan itu." Abu Nawas membungkuk ringan. Kalau begitu, selamat datang di Ramadan, Tuan Dewa. Dan tanpa ada yang menyadari sepenuhnya, hari itu bukan hanya awal bulan suci bagi Baghdad, melainkan juga awal ujian bagi kesombongan langit. Baghdad belum benar-benar tenang setelah peristiwa kemarin di pasar. Kabar tentang dewa bercahaya yang menantang puasa menyebar lebih cepat daripada aroma roti hangat. Di kedai kopi, di sudut masjid, bahkan di antara tukang air keliling, semua membicarakan satu hal. Abu Nawas menantang makhluk langit. Dan pagi itu, tepat setelah azan subuh hari kedua Ramadan berkumandang, ujian pertama dimulai. Dewa itu turun kembali, kali ini tanpa kilat yang berlebihan. Ia tetap bercahaya, tetapi wajahnya menunjukkan keyakinan penuh. Baginya, ini sekadar permainan kecil. Ia sudah berjanji di depan orang banyak. Ia tidak mungkin mundur. Abu Nawas menyambutnya di depan rumah kecilnya yang sederhana. Rumah itu jauh dari kesan megah. Dinding tanah liat, pintu kayu tua, dan halaman sempit yang cukup untuk menjemur pakaian serta memelihara seekor ayam yang tampak lebih bijak dari sebagian manusia. Dewa memandang sekeliling dengan alis terangkat. "Di sini kau tinggal?" tanyanya. "Disinilah aku belajar banyak hal," jawab Abu Nawas ringan. Lalu dengan wajah yang tiba-tiba serius, Abu Nawas berkata, "Tuan Dewa, sebelum pelajaran dimulai, ada beberapa syarat." Dewa menyembuh mering. "Katakan, apapun." Abu Nawas mengangkat satu jari. "Pertama, selama Ramadan ini, Tuan harus hidup sebagai manusia biasa." Dewa mengangguk cepat. "Mudah." "Artinya," lanjut Abu Nawas, "tidak ada cahaya berkilauan yang menyilaukan. Tidak ada suara menggelegar yang membuat ayamku pingsan. Dan yang terpenting, tidak ada kekuatan langit." Dewa sedikit terdiam. "Tanpa kekuatan?" "Tanpa kekuatan," tegas Abu Nawas. "Puasa bukan tentang siapa yang paling sakti. Ini tentang siapa yang paling mampu menahan diri." Kerumunan kecil yang ikut menyaksikan dari jauh berbisik agum. Dewa berpikir sejenak. Lalu ia menjentikkan jarinya. Cahaya di sekeliling tubuhnya memudar perlahan. Jubah emasnya berubah menjadi pakaian sederhana berwarna krem. Rambutnya tak lagi bersinar, hanya tampak seperti pria asing dengan sorot mata tajam. "Baik," katanya. "Apa lagi?" Abu Nawas mengangkat jari kedua. "Kedua, Tuan akan tinggal bersamaku." "Apa?" Dewa terkejut. "Di rumah ini, tidur di tikar itu,
Abu Nawas menunjuk ke sudut ruangan dan makan apa yang kumakan. Dewa memandangi tikar tipis yang tampak lebih sering bertemu debu daripada kasur. Ini bagian dari pelajaran, tanyanya. Ini bagian dari kenyataan, jawab Abu Nawas tenang. Dewa menarik napas panjang. Ia sudah terlanjur menerima tantangan. Harga dirinya lebih mahal daripada kenyamanan. Baik, Abu Nawas tersenyum puas. Ketiga, katanya sambil mengangkat jari terakhir, Tuan tidak boleh menciptakan makanan dari udara, tidak boleh mengubah batu jadi kurma, tidak boleh meniup angin beraroma sup kambing. Dewa hampir tersenyum geli. Kau benar-benar tidak percaya padaku ya? Aku percaya, tapi aku lebih percaya pada godaan. Suasana hening beberapa detik. Akhirnya Dewa mengangguk mantap. Semua syarat ku terima. Dan sejak saat itu, dimulailah kehidupan baru bagi makhluk yang sebelumnya tak pernah merasakan lapar. Malam harinya, Abu Nawas membangunkan Dewa untuk sahur. Bangun, bisiknya. Dewa membuka mata dengan wajah kusut. Masih gelap? Memang, itulah gunanya sahur. Dewa duduk perlahan. Tidak ada musik surgawi, tidak ada pelayan langit. Hanya lampu minyak kecil dan 2 piring sederhana berisi nasi, kurma, dan sedikit air. Dewa menatap makanan itu. Hanya ini, jawab Abu Nawas. Merasa perlu menunjukkan keunggulan, Dewa makan dengan cepat. Ia menambah porsi, lalu menambah lagi. Ia minum berkali-kali. Abu Nawas memperhatikannya sambil tersenyum tipis. Tuan, puasa bukan perlombaan menimbun makanan. Dewa mengusap mulutnya. Hanya berjaga-jaga. Menahan diri dimulai bahkan sebelum lapar datang, gumam Abu Nawas. Tak lama kemudian, azan subuh terdengar. Puasa resmi dimulai. Pagi berjalan biasa. Matahari naik perlahan. Pada awalnya Dewa merasa baik-baik saja. Ia bahkan sempat tersenyum percaya diri. Namun menjelang siang, sesuatu yang asing mulai mengganggu perutnya. Bunyi kecil, lalu bunyi lebih besar. Dewa terdiam. Abu Nawas menoleh. Itu bukan gempa bumi kan? Dewa menahan wajahnya tetap tenang. Hanya suara kecil. Itu namanya lapar, jawab Abu Nawas santai. Siang semakin terik. Bau makanan dari gang sebelah mulai berkelana di udara. Dewa menelan ludah. Tangannya hampir refleks terangkat, seolah-olah ingin memanggil kekuatan yang biasa ia gunakan. Namun tidak ada cahaya yang datang. Ia teringat syarat. Tanpa kekuatan, tanpa keistimewaan, hanya dirinya dan rasa lapar yang makin jelas. Abu Nawas berdiri dan berkata ringan, "Ayo, kita jalan-jalan ke pasar." Dewa menatapnya tak percaya. Ke pasar? Di siang hari? Abu Nawas tersenyum belebar. Pelajaran pertama Ramadan baru saja mulai, Tuan Dewa. Dan percayalah, ini baru permulaan. Dan di bawah matahari Baghdad yang tak mengenal belas kasihan, makhluk langit itu mulai menyadari. Menjadi manusia ternyata jauh lebih menantang daripada menguasai langit. Hari pertama ujian sang dewa sebagai manusia biasa akhirnya benar-benar dimulai. Matahari Baghdad naik tanpa kompromi, seolah ikut menguji siapapun yang berani menantangnya. Jalanan berdebu memantulkan panas. Para pedagang tetap membuka lapak, meski sebagian memilih duduk lebih tenang demi menjaga tenaga. Di antara keramaian itu, berjalanlah 2 sosok yang sangat berbeda. Abu Nawas dengan langkah santai dan wajah penuh rahasia, serta sang dewa yang kini tanpa cahaya dan tanpa kesaktian, dengan wajah yang mulai kehilangan wibawanya. Sahur tadi malam terasa seperti kemenangan bagi sang dewa. Ia makan banyak, sangat banyak, seolah perutnya adalah gudang logistik untuk 1 musim paceklik. Nasi bertumpuk, kurma berderet, air diminum berkali-kali. Ia yakin satu hal, manusia lapar karena mereka tidak tahu cara mengatur persediaan. Namun keyakinan itu mulai goyah ketika waktu merambat menuju tengah hari.
Perutnya berbunyi lagi, kali ini lebih keras, lebih tegas, seperti ingin mengajukan protes resmi. Abu Nawas melirik sekilas. Sepertinya ada demonstrasi kecil di dalam perut Tuan. Dewa berusaha menjaga ekspresi. Aku hanya sedang menyesuaikan diri. Dengan apa? Tanya Abu Nawas polos. Dengan kebiasaan manusia. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu persis yang sedang menyesuaikan diri bukan tubuh sang dewa, melainkan egonya. Mereka tiba di pasar Baghdad, dan inilah bagian yang paling tidak disukai sang dewa. Aroma. Roti panggang yang baru keluar dari tungku, sup daging yang masih mengepul, kacang panggang yang digoreng dengan minyak hangat. Semua aroma itu bergerak pelan di udara, seolah sengaja mencari hidung yang paling rapuh. Sang dewa berhenti melangkah. Kenapa manusia tetap memasak di siang hari saat Ramadan? Tanyanya sedikit kesal. Karena tidak semua orang berpuasa, dan karena hidup tidak berhenti hanya karena kita sedang belajar menahan diri. Dewa mengernyit. Ia menatap seorang tukang roti yang sedang menyusun roti bundar ke dalam keranjang. Roti itu tampak bercahaya, setidaknya di matanya. Ia menggeleng cepat. Tidak, itu hanya ilusi lapar. Abu Nawas sengaja memperlambat langkahnya di depan toko-toko makanan. Ia berhenti sebentar, pura-pura mengagumi tumpukan kurma. Indah sekali ya, gumamnya. Sang dewa menatap kurma itu lama, terlalu lama. Kalau aku hanya mencium baunya saja, itu tidak membatalkan puasa, bukan? Tanyanya hati-hati. Abu Nawas menoleh perlahan. Puasa bukan soal aturan yang bisa dicari celahnya. Ini soal niat yang dijaga. Jawaban itu membuat sang dewa terdiam. Beberapa langkah kemudian, seorang pedagang kurma memanggil ramah. Wahai tuan-tuan, cicipi kurma terbaik dari Madinah. Manisnya seperti doa ibu. Sang dewa menelan ludah. Gratis untuk mencicipi, lanjut pedagang itu. Tangan sang dewa hampir bergerak refleks, hampir saja. Namun sebelum menyentuh, Abu Nawas berdehem kecil. Sang dewa menarik tangannya kembali seperti tersengat. Pedagang itu tersenyum bingung, lalu melayani pembeli lain. Mereka berjalan lagi. Beberapa saat kemudian, sang dewa berkata pelan, "Kenapa rasanya lebih sulit daripada mengangkat gunung?" Abu Nawas menjawab tanpa melihatnya. Karena mengangkat gunung tidak pernah melibatkan ego. Kalimat itu menggantung di udara. Sang dewa mulai menyadari sesuatu. Ia bisa menciptakan badai, ia bisa memindahkan awan, ia bisa membuat sungai meluap, tapi ia tidak pernah belajar menolak keinginannya sendiri. Dan siang itu, keinginan terasa lebih kuat daripada petir. Matahari semakin tinggi, panas menyengat kulit, tenggorokan mulai kering. Sang dewa merasakan haus yang asing, haus yang tidak bisa diusir dengan satu perintah. Ia memandang sebuah kendi air di depan rumah warga. Airnya jernih, sangat jernih. Manusia benar-benar melakukan ini setiap tahun? Tanyanya, kali ini tanpa nada mengejek. Setiap tahun, jawab Abu Nawas. Selama sebulan. Selama sebulan. Sang dewa terdiam lama. Ia memperhatikan seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya. Wajah anak itu pucat tapi ia tersenyum bangga. "Ayah, aku kuat sampai sekarang," kata anak itu. Sang dewa menatap pemandangan itu dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi heran, bukan lagi meremehkan, tapi bingung. Kenapa anak itu terlihat bangga padahal ia jelas lapar? Tanyanya. Abu Nawas beranti melangkah. Karena ia tidak sedang melawan makanan, ia sedang melawan dirinya sendiri. Angin sore mulai bertiup pelan, membawa sedikit kesejukan. Sang dewa menunduk, perutnya masih protes, tenggorokannya masih kering. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai retak. Keyakinan bahwa kekuatan berarti kebebasan mutlak mulai terasa tidak lengkap. Ia mengira sahur yang banyak akan membuatnya unggul. Ia mengira niat saja cukup. Ia mengira puasa hanyalah permainan fisik. Ternyata tidak. Puasa adalah percakapan panjang antara tubuh dan kesombongan. Dan hari itu, kesombongan sang dewa mulai kehabisan jawaban. Abu Nawas melirik sekilas, lalu berkata ringan, "Tenang saja Tuan Dewa,
Kita baru setengah hari. Sang dewa membelalak mata. Baru setengah? Abu Nawas tersenyum lebar. Ramadan tidak pernah terburu-buru, justru disitulah letak pelajarannya. Dan di bawah langit Baghdad yang perlahan bergerak menuju senja, sang dewa akhirnya memahami satu hal kecil. Menahan lapar ternyata jauh lebih sulit daripada menahan langit agar tidak runtuh. Hari pertama puasa sang dewa belum juga selesai. Matahari Baghdad perlahan bergerak ke barat, tetapi panasnya masih terasa seperti siang yang tak ingin berakhir. Setelah setengah hari berjalan di pasar, mencium aroma makanan tanpa menyentuhnya, dan menelan ludah tanpa minum setetes pun, kini ujian berikutnya menunggu. Lebih halus, lebih dekat, dan jauh lebih menggoda. Abu Nawas sengaja mengajak sang dewa melewati lorong sempit yang dikenal sebagai pusat pedagang kurma terbaik di Baghdad. Lorong itu tidak terlalu ramai, tetapi penuh warna dan aroma manis yang lembut. Tumpukan kurma mengkilap disusun rapi dalam keranjang anyaman. Sebagian dibelah untuk memperlihatkan dagingnya yang lembut dan legit. Sang dewa memperlambat langkahnya. "Kenapa kita ke sini lagi?" tanyanya dengan suara yang mencoba terdengar biasa. Abu Nawas menjawab santai, "Karena jalan tercepat ke rumah memang lewat sini." Padahal semua orang tahu itu bukan jalan tercepat. Seorang pedagang tua yang duduk di balik keranjang besar tersenyum ramah ketika melihat mereka. Ia memegang beberapa butir kurma yang tampak sempurna. Besar, coklat gelap, berkilau terkena cahaya senja. "Wahai tuan-tuan, kurma ini manisnya seperti keberuntungan. Gratis mencicipi, siapa tahu menambah semangat." Sang dewa menatap kurma itu. Jaraknya hanya sejengkal dari tangannya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengawasi dengan ketat. Abu Nawas bahkan tampak sedang melihat-lihat kain di lapak sebelah. "Jika hanya satu, tidak ada yang tahu," gumam sang dewa pelan. Tangannya bergerak perlahan. Ujung jarinya hampir menyentuh permukaan kurma yang lembut. Tiba-tiba suara Abu Nawas terdengar, tidak keras, tetapi cukup jelas. Puasa itu bukan soal siapa yang melihat. Tangan sang dewa berhenti. Pedagang itu menatap bingung, lalu tersenyum dan kembali melayani pembeli lain. Sang dewa menarik tangannya kembali seolah baru sadar dari hipnosis. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan malu, tapi gelisah. Mereka melanjutkan langkah tanpa bicara beberapa saat. Hanya suara sandal yang menyentuh tanah berdebu dan detak waktu yang terasa melambat. Akhirnya sang dewa berkata pelan, "Jika aku mencicipinya tadi, siapa yang akan tahu? Kau, pedagang itu, atau langit?" Abu Nawas berhenti dan menatapnya lurus. Puasa itu bukan soal siapa yang melihat. Kalimat itu terasa lebih berat dari panas matahari. Sang dewa terdiam. Seumur keberadaannya, ia terbiasa dilihat, disembah, dipuji. Tapi hari itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Diawasi oleh kesadarannya sendiri. Langkah mereka berlanjut hingga tiba di halaman rumah Abu Nawas. Senja mulai turun perlahan. Warna langit berubah keemasan, lalu jingga lembut. Sang dewa duduk di tikar sederhana. Tubuhnya terasa lebih ringan tetapi pikirannya lebih berat. "Aku hampir gagal," katanya jujur. Abu Nawas duduk di depannya. "Tidak," jawabnya tenang. "Tuan belum gagal. Tapi aku ingin melakukannya." Keinginan bukan kegagalan. Menyerah pada keinginanlah yang menjadi masalah. Sang dewa menatap tanah. Disinilah retaknya kesombongan mulai terdengar jelas. Ia menyadari sesuatu yang ganjil. Godaan bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Ia bisa menahan diri dari badai, ia bisa mengendalikan petir, tapi menahan dorongan kecil di ujung jari ternyata jauh lebih sulit. Beberapa saat kemudian, aroma masakan mulai tercium dari dapur kecil. Bukan aroma yang berlebihan, hanya sup sederhana dan beberapa butir kurma untuk berbuka. Aroma itu terasa seperti ujian terakhir hari itu. Sang dewa menelan ludah lagi.
Kenapa menjelang senja justru terasa paling berat? Tanyanya. Abu Nawas mengerutkan alis, tetapi tidak berjarak. Karena manusia sering merasa paling kuat di awal, lalu lengah di akhir. Langit semakin gelap. Waktu terasa berjalan lambat, seperti sengaja menguji kesabaran. Sang dewa menatap matahari yang hampir tenggelam. Ia menghitung dalam hati, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kesadaran. Setiap detik terasa nyata, setiap napas terasa berarti. Lalu akhirnya, azan maghrib berkumandang. Suara itu sama seperti pagi tadi. Lembut, tenang, tidak menantang siapapun. Namun kali ini, sang dewa tidak merasa tersinggung. Ia merasakan kelegaan. Abu Nawas menyodorkan satu butir kurma. Silahkan. Sang dewa memegang kurma itu perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak rakus. Ia menggigitnya pelan. Rasanya berbeda. Manisnya bukan sekedar rasa, ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa syukur yang belum pernah ia kenal. Kenikmatan sederhana yang tidak bisa diciptakan dengan kekuatan. Ia menutup mata sejenak. Kenapa ini terasa lebih nikmat dari makanan langit? Tanyanya pelan. Abu Nawas menyomeng tersenyum hangat. Karena Tuhan menunggunya. Malam turun sepenuhnya. Angin Baghdad terasa lebih sejuk. Dan di tikar sederhana itu, sang dewa mulai memahami pelajaran pertama Ramadan. Menahan diri bukan tanda kelemahan. Justru disitulah kekuatan sejati mulai lahir. Kesombongannya belum hilang sepenuhnya, tapi retaknya sudah jelas. Dan perjalanan sebulan penuh baru saja dimulai. Malam pertama berbuka telah berlalu. Sang dewa tidur di atas tikar tipis dengan tubuh lelah. Tetapi pikirannya justru terjaga lebih lama dari biasanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu hari tanpa makan dan minum bisa menguras lebih banyak energi daripada menciptakan badai. Namun, Ramadan tidak berhenti pada satu hari. Pagi kedua datang dengan udara yang masih sejuk. Sahur kali ini berlangsung lebih tenang. Sang dewa tidak lagi makan berlebihan seperti malam sebelumnya. Ia makan secukupnya, minum perlahan, dan sesekali melirik Abu Nawas yang memperhatikannya dengan senyum samar. Belajar dari kemarin, tanya Abu Nawas ringan. Sang dewa mengangguk singkat. Aku tidak ingin perutku memberontak lagi. Azan subuh berkumandang, puasa dimulai kembali. Hari kedua terasa berbeda, bukan karena rasa laparnya hilang, melainkan karena ia sudah mengenalnya. Namun menjelang siang, ketika matahari mulai meninggi, ujian baru datang, lebih halus, lebih menggoda. Abu Nawas mengajak sang dewa berjalan ke arah gang pembuat roti. Gang itu terkenal dengan tungku-tungku besar yang menyala sejak pagi. Para pembuat roti bekerja dengan cekatan. Tangan mereka menepuk adonan, memasukkannya ke dalam oven tanah liat, lalu menariknya keluar dalam keadaan mengembang sempurna. Dan disitulah musuh utama hari itu menunggu. Aroma roti hangat. Bukan sekedar bau makanan, tetapi bau yang lembut, menghangatkan, dan seolah memeluk indera penciuman. Bau yang membuat perut mengingat bahwa ia pernah kenyang. Sang dewa berhenti melangkah. Apa kita harus lewat sini lagi? Tanyanya kali ini tanpa nada sombong. Abu Nawas mengangguk santai. Karena kesabaran tidak pernah tumbuh di tempat yang nyaman. Sang dewa menarik nafas, dan itu kesalahan kecil yang terasa besar. Aroma roti masuk ke dalam dirinya seperti undangan. Tiba-tiba ia merasa seolah roti-roti itu berbicara. Wahai makhluk langit, kau hanya perlu satu gigitan. Ia memejamkan mata sejenak. Ini bukan sekedar lapar. Ini godaan yang datang dalam bentuk kenangan rasa. Abu Nawas memperhatikan dari samping. Bau memang tidak mengenyangkan, tapi bisa melemahkan niat. Sang dewa membuka mata. Mengapa manusia sengaja melewati ujian seperti ini? Karena hidup tidak pernah berhenti menyediakan godaan, jawab Abu Nawas. Puasa hanya melatih kita agar tidak selalu menuruti semuanya. Mereka duduk di dekat dinding bata, tak jauh dari tungku yang masih menyala. Panasnya terasa hingga ke kulit. Bau roti semakin kuat. Sang dewa mengusap wajahnya. Di tempat asalku, tidak ada bau seperti ini. Tidak ada rasa menunggu.
Jika ingin sesuatu, tinggal diwujudkan. Abu Nawas tersenyum kecil. Itulah bedanya langit dan manusia. Apa maksudmu? Manusia diberi keinginan, tapi juga diberi waktu untuk menahannya. Sang dewa menatap seorang pembuat roti yang sedang berkeringat sambil bekerja. Ia sadar, orang itu juga berpuasa. Namun tangannya tetap mengolah adonan, tetap memanggang roti untuk orang lain. Dia tidak tergoda, tanya sang dewa. Tentu tergoda, tapi dia tahu sabar hari ini akan membuat roti itu lebih berarti saat berbuka. Kata-kata itu membuat sang dewa terdiam. Ia mulai memahami bahwa lapar bukan hanya soal tubuh. Lapar mengajarkan ritme, mengajarkan jarak antara keinginan dan tindakan. Angin siang bertiup membawa serpihan tepung tipis ke udara. Sang dewa berdiri, mencoba berjalan menjauh dari tungku. Namun langkahnya terasa berat. Kenapa waktu terasa lebih lambat saat lapar? Tanya sang dewa. Karena kita lebih sadar akan setiap detik, dan kesadaran itulah yang sebenarnya sedang dilatih. Sang dewa memandang langit. Ia tidak lagi memikirkan kemenangan atau kekalahan. Ia tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya kuat. Kini, ia hanya coba bertahan. Beberapa anak kecil berlari melewati mereka sambil tertawa. Salah satu dari mereka berkata, "Aku hampir tidak kuat." Temannya mencawat, "Sabar sedikit lagi, nanti buka puasa enak sekali." Sang dewa tersenyum tipis mendengar itu. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Lapar yang sama bisa terasa berbeda tergantung bagaimana seseorang memaknainya. Jika dilawan dengan kesombongan, ia menjadi musuh. Jika diterima dengan sabar, ia menjadi guru. Menjelang sore mereka kembali ke rumah. Tubuh sang dewa terasa lebih lelah dibanding hari sebelumnya. Namun kali ini ia tidak mengeluh. Ia hanya berkata pelan, "Aku mulai mengerti sedikit." "Mengerti apa?" tanya Abu Nawas. "Bahwa sabar bukan berarti lemah. Sabar itu menunda kekuatan." Abu Nawas tersenyum lebar. Dan orang yang mampu menunda kekuatannya biasanya lebih bijak daripada yang selalu memamerkannya. Azan maghrib kembali berkumandang saat senja memerah. Sang dewa menatap kurma di tangannya. Hari kedua terasa lebih panjang, tetapi juga lebih dalam. Ia menggigit perlahan. Manisnya roti dan kurma kini bukan hanya rasa, tapi hasil dari perjuangan kecil yang tidak dilihat siapapun. Dan untuk pertama kalinya, sang dewa mulai menikmati bukan hanya berbukanya, melainkan proses menunggunya. Hari-hari Ramadan mulai membentuk ritme baru bagi sang dewa. Ia tidak lagi makan berlebihan saat sahur. Ia tidak lagi menatap kurma seperti musuh bebuyutan. Bahkan, aroma roti kini tidak membuatnya hampir pingsan seperti sebelumnya. Namun Abu Nawas tahu satu hal penting. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Dan hari itu, ujian datang bukan dari perut, melainkan dari emosi. Matahari Baghdad sedang garang-garangnya. Debu beterbangan tipis di jalanan. Sang dewa berjalan di samping Abu Nawas dengan langkah yang lebih stabil dibanding hari-hari pertama. Wajahnya memang sedikit pucat, tapi sorot matanya tidak lagi gelisah. "Aku mulai terbiasa," katanya pelan. Abu Nawas melirik. Terbiasa lapar atau terbiasa merasa hebat karena bisa menahannya? Sang dewa terdiam sebentar. Terbiasa mengendalikannya. Abu Nawas hanya mengangguk. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengajak sang dewa melewati jalan sempit dekat pasar kain, tempat yang selalu ramai, penuh suara tawar-menawar dan orang berlalu lalang tanpa arah jelas. Dan di sanalah ujian itu muncul. Seorang anak kecil berlari tergesa-gesa membawa gulungan kain besar. Pandangannya terhalang kain tersebut. Tanpa sengaja, ia menabrak sang dewa cukup keras hingga hampir membuatnya terhuyung. Gulungan kain jatuh ke tanah, debu mengepul. Anak itu panik. Maaf tuan, aku tidak sengaja." Dalam sepersekian detik, sesuatu yang lama terpendam bangkit di dalam diri sang dewa. Amarah. Bukan amarah kecil, tapi amarah makhluk yang terbiasa dihormati, dipuja, dan tidak pernah disentuh sembarangan. Tubuhnya menegang, tangannya refleks mengepal.
Langit terasa seperti ingin berubah warna. "Berani sekali kau," ucapnya, suaranya mulai berat. Namun sebelum kalimat itu selesai, Abu Nawas menyela dengan suara santai. "Tenang, itu hanya anak kecil, bukan pasukan pemberontak." Anak itu masih gemetar, wajahnya pucat. Sang dewa menatapnya. Dalam pikirannya muncul dua pilihan: membentak dan menunjukkan wibawa, atau menahan diri. Perutnya memang lapar, tenggorokannya kering, dan kini harga dirinya ikut terusik. Amarah terasa jauh lebih kuat daripada rasa lapar. "Aku hampir kehilangan keseimbangan," katanya, mencoba tetap tenang. Anak itu menunduk dalam-dalam. "Ampuni aku, Tuan. Aku terburu-buru membantu ayahku." Hening beberapa detik. Abu Nawas tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memperhatikan. Sang dewa menarik napas panjang. Disinilah pelajaran sesungguhnya dimulai. Ia menyadari sesuatu. Saat lapar, emosi lebih mudah tersulut. Tubuh lemah membuat ego lebih sensitif. Dan disitulah puasa benar-benar diuji. Ia perlahan membuka kepalan tangannya. "Berhati-hatilah lain kali," katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari yang ia kira. Anak itu menatapnya kaget, lalu tersenyum lega. "Terima kasih, Tuan." Anak itu segera mengangkat kain dan berlari pergi. Sang dewa berdiri diam beberapa saat. Ia baru saja menahan sesuatu yang lebih berat dari lapar. Abu Nawas akhirnya berbicara. "Itulah sebabnya orang yang berpuasa diminta menjaga lisan dan amarah." Sang dewa menoleh. Menahan marah ternyata lebih sulit daripada menahan makan. "Tentu saja," jawab Abu Nawas ringan. "Lapar hanya menguji tubuh, marah menguji hati." Mereka kembali berjalan. Beberapa langkah kemudian, sang dewa berkata pelan, "Di tempat asalku, jika ada yang berani menabrakku, ia bisa berubah jadi abu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Dan hari ini? Hari ini, aku hanya ingin tetap berpuasa." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi bagi makhluk yang biasa mengendalikan badai, itu adalah perubahan besar. Angin sore mulai berembus pelan. Suasana pasar tetap ramai. Namun di dalam diri sang dewa terjadi pergeseran yang lebih sunyi. Ia menyadari bahwa kekuatan bukan hanya soal mampu menghukum. Kadang, kekuatan adalah kemampuan untuk tidak melukai. Menjelang sore, rasa lapar kembali terasa. Namun kali ini ia tidak hanya menunggu waktu berbuka. Ia merenungkan kejadian tadi. Jika ia meledak amarah, mungkin ia tetap dianggap kuat. Tapi dengan menahan diri, ia merasa lebih besar dari sekedar kuat. "Apakah ini juga bagian dari puasa?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk. Puasa adalah sekolah kesabaran, dan sabar tidak lengkap tanpa menahan amarah. Langit mulai berubah warna menuju senja. Sang dewa duduk di depan rumah kecil itu, menatap cahaya matahari yang perlahan tenggelam. Ia merasa lelah, tapi bukan hanya karena lapar. Ia lelah karena sedang belajar menjadi makhluk yang tidak selalu mengikuti dorongan pertamanya. Dan anehnya, ia mulai menyukai pelajaran itu. Azan maghrib berkumandang. Hari itu, saat ia menggigit kurma pertamanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan sekedar manis, ada rasa lega karena ia tidak membiarkan amarah mengalahkan niatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak turun ke Baghdad, sang dewa menyadari satu hal penting. Menguasai langit memang hebat, tapi menguasai diri sendiri jauh lebih luar biasa. Ramadan terus berjalan, dan perubahan dalam diri sang dewa mulai terasa nyata. Ia tidak lagi mengeluh soal panas. Ia tidak lagi memandang orang dengan sorot meremehkan. Bahkan amarahnya kini lebih cepat reda dibanding hari pertama. Namun Abu Nawas tahu
masih ada satu pelajaran yang belum benar-benar menyentuh hati sang dewa. Pelajaran tentang empati. Siang itu, matahari Baghdad bersinar tajam namun angin bertiup lembut. Pasar tetap hidup, meski sebagian pedagang tampak lebih tenang karena berpuasa. Sang dewa berjalan berdampingan dengan Abu Nawas. Langkahnya kini lebih ringan, atau mungkin lebih sabar. "Aku mulai memahami sabar," katanya pelan. Abu Nawas menoleh sekilas. "Sabar pada diri sendiri sudah bagus. Sekarang waktunya sabar untuk orang lain." Belum sempat sang dewa bertanya maksudnya, mereka melihat seorang pengemis tua duduk di sudut jalan. Tubuhnya kurus, janggutnya memutih tak terurus, dan pakaiannya lusuh. Tangannya terulur pelan, bukan memaksa, hanya berharap. "Sedekah untuk berbuka nanti," ucapnya lirih. Sang dewa memperhatikan wajah lelaki itu. Tidak ada cahaya, tidak ada wibawa, hanya garis-garis kelelahan dan mata yang menyimpan lapar lebih lama dari sekedar siang ini. Abu Nawas berhenti. Ia merogoh kantong kecilnya dan mengeluarkan beberapa keping uang serta 2 butir kurma yang sebenarnya ia siapkan untuk berbuka nanti. Sang dewa langsung bereaksi. "Itu makananmu," katanya cepat. "Kau juga berpuasa?" Abu Nawas tersenyum ringan. "Benar. Lalu kenapa kau memberikannya?" Abu Nawas menyerahkan kurma itu pada si pengemis tanpa ragu. "Karena ia membutuhkannya lebih dulu." Pengemis itu menatap dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Allah membalas kebaikanmu," ucapnya. Mereka melanjutkan langkah. Sang dewa tampak tidak tenang. "Jika kau memberinya makanan, nanti kau berbuka dengan apa?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Masih ada air, dan mungkin tetangga punya sup lebih." "Itu tidak masuk akal," ujar sang dewa. "Kau menahan lapar seharian, lalu memberikan makananmu." Abu Nawas berhenti berjalan dan menatapnya. "Bukankah Tuan pernah bertanya, kenapa manusia mau berpuasa setiap tahun?" Sang dewa mengangguk pelan. "Karena dengan lapar, kami belajar merasakan apa yang orang lain rasakan setiap hari." Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, tapi menghantam lebih kuat dari petir. Sang dewa kembali menoleh ke arah pengemis tadi. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai bagian dari pemandangan kota. Ia melihat rasa lapar yang berbeda. Lapar yang bukan pilihan. "Di tempat asalku, tidak ada makhluk yang kekurangan. Jika perlu, kami menciptakan," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Disinilah pelajarannya. Manusia tidak selalu bisa menciptakan, maka kami berbagi." Langkah mereka kembali menyusuri jalan berdebu. Sang dewa terdiam lama. Ia mengingat hari pertama ketika ia menganggap puasa sebagai permainan bodoh. Kini ia mulai melihat sisi lain yang belum pernah ia pahami. Puasa bukan sekedar menahan makan. Puasa membuat rasa lapar menjadi jembatan. Sore menjelang, tenggorokan sang dewa terasa kering, lebih dari biasanya. Tapi kali ini rasa itu bercampur dengan sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa ada orang yang merasa seperti ini bukan hanya sebulan, melainkan bertahun-tahun. "Aku tidak pernah memikirkan mereka," katanya jujur. "Karena Tuan tidak pernah merasakannya," jawab Abu Nawas lembut. Mereka duduk di depan rumah kecil itu menjelang maghrib. Hari terasa lebih panjang dari biasanya. Sang dewa menatap kosong ke depan. "Jika aku masih memiliki kekuatanku," katanya pelan, "aku bisa menciptakan makanan untuk semua orang." Abu Nawas tersenyum hangat. Dan setelah Ramadan selesai, sang dewa terdiam. Empati bukan tentang menciptakan dari atas. Empati adalah merasakan dari bawah. Kata-kata itu membuat sang dewa menunduk. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia melihat dunia dari ketinggian. Dari atas semua tampak kecil. Masalah tampak sederhana.
Lapar tampak sepele, tapi dari bawah semuanya berbeda. Azan maghrib berkumandang. Hari itu ketika Abu Nawas hanya memiliki air dan sepotong kecil roti dari tetangga untuk berbuka, sang dewa merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekedar lega, bukan sekedar manis, melainkan rasa terhubung. Ia menggigit kurma dengan perlahan lalu berkata pelan, "Lapar hari ini terasa berbeda." "Kenapa?" tanya Abu Nawas. "Karena aku tahu ada orang yang merasakannya lebih berat." Abu Nawas tersenyum. Dan di senja Baghdad yang hangat itu, sang dewa mulai memahami satu pelajaran baru. Kekuatan bisa membuatmu ditakuti. Kesabaran bisa membuatmu dihormati. Namun hanya empati yang membuatmu benar-benar mengerti arti menjadi manusia. Ramadan terus melangkah, dan perubahan dalam diri sang dewa kini semakin terlihat jelas. Ia tidak lagi memandang lapar sebagai musuh. Ia tidak lagi tersulut amarah karena hal sepele. Bahkan empati mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun Abu Nawas tahu satu hal, selama manusia masih memiliki imajinasi, godaan tidak pernah benar-benar pergi. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari Baghdad menggantung tinggi tanpa awan yang berani mengganggu. Setelah beberapa hari berpuasa, tubuh sang dewa mulai mengenal ritmenya, tetapi rasa lapar tetap datang seperti tamu tak diundang. Menjelang tengah hari, ia berkata dengan suara lelah, "Aku akan tidur saja. Jika aku tertidur, waktu akan terasa lebih cepat." Abu Nawas mengelus janggut putihnya. "Silahkan, tapi ingat, tidur bukan cara melarikan diri dari pelajaran." Sang dewa mengabaikan kalimat itu dan merebahkan diri di tikar. Ia menutup mata, berharap siang yang panjang itu bisa dipotong oleh mimpi. Beberapa menit pertama terasa damai. Namun, lalu mimpi itu datang. Ia melihat sebuah meja panjang di tengah padang pasir. Di atasnya tersaji hidangan yang luar biasa. Roti hangat, sup daging beraroma kuat, buah-buahan segar, dan di tengah-tengahnya, seekor kambing panggang utuh yang kulitnya keemasan dan mengkilap. Aroma itu begitu nyata. Kambing itu bahkan seolah menoleh dan berkata, "Wahai makhluk langit, satu gigitan saja." Sang dewa dalam mimpinya mendekat. Tangannya hampir menyentuh. Tiba-tiba, suara Abu Nawas terdengar dari kejauhan. Pelan namun jelas. Jangan tertipu oleh bayangan. Sang dewa terbangun dengan napas berat. Wajahnya berkeringat. Ia duduk tegak dan melihat sekeliling. Tidak ada meja, tidak ada kambing. Hanya dinding tanah liat dan lampu minyak kecil yang redup. Abu Nawas duduk tidak jauh darinya, tersenyum tipis. "Mimpi makanan?" tanyanya santai. Sang dewa mengusap wajahnya. "Bagaimana kau tahu?" "Karena hampir semua orang yang berpuasa pernah mengalaminya." Sang dewa menghela napas panjang. "Bahkan dalam tidur pun aku tidak bebas dari godaan." Abu Nawas tertawa kecil. Karena puasa bukan hanya soal tubuh yang sadar, pikiran juga ikut diuji. Sang dewa bersandar ke dinding. Ia merasa sedikit kesal, bukan karena lapar, tetapi karena pikirannya sendiri berkhianat. "Kenapa bayangannya terasa begitu nyata?" tanyanya. "Karena keinginan memperkuat imajinasi, dan imajinasi bisa lebih menggoda daripada kenyataan." Sang dewa terdiam. Ia terbiasa menciptakan ilusi bagi makhluk lain. Kini, ia menjadi korban ilusi yang diciptakan oleh perutnya sendiri. Untuk mengalihkan suasana, Abu Nawas mulai berbicara dengan nada seperti pendongeng. "Di Baghdad ini," katanya ringan, "pernah ada seorang pria yang berpuasa, lalu ia membayangkan sup ayam begitu lama sampai ia yakin bisa mencium baunya. Ketika berbuka, ternyata yang tersedia hanya air dan roti, tapi ia tetap tersenyum." "Kenapa?" tanya sang dewa. "Karena ia sadar yang dia kalahkan bukan supnya, melainkan pikirannya." Sang dewa tersenyum tipis. Siang terus berjalan. Kali ini, ia tidak mencoba tidur lagi. Ia duduk diam, memperhatikan suara-suara kota dari kejauhan. Tawa anak-anak, derap langkah pedagang, sesekali suara kendi air dituangkan. Setiap suara terasa seperti pengingat bahwa kehidupan tetap berjalan, bahkan saat dirinya sedang menahan diri. "Aku dulu mengira puasa hanyalah ujian fisik," katanya pelan. "Dan sekarang?" tanya Abu Nawas. "Sekarang aku sadar, pikiranku lebih sulit dikendalikan daripada perutku."
Abu Nawas mengangguk puas. Inilah mengapa Ramadan disebut latihan. Latihan mengendalikan apa yang tidak terlihat. Menjelang sore, rasa lapar kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada kambing panggang yang berbicara. Tidak ada meja panjang dalam bayangan. Yang ada hanyalah kesadaran. Sang dewa mulai memahami bahwa setiap kali ia menolak bayangan makanan, ia sedang memperkuat kendali atas dirinya sendiri. Ketika azan maghrib akhirnya terdengar, ia tidak langsung meraih kurma. Ia menatapnya beberapa detik, seolah menghormati proses yang telah ia lalui hari itu. Ia menggigit perlahan. Manisnya terasa nyata, bukan seperti ilusi dalam mimpi. Hari itu, sang dewa belajar satu pelajaran baru. Godaan tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia lahir dari pikiran sendiri, dan orang yang mampu menertibkan pikirannya tidak akan mudah diperbudak oleh bayangan apapun. Abu Nawas tersenyum dalam diam. Perjalanan sang dewa masih panjang, namun satu demi satu, lapisan kesombongan itu mulai luruh. Dan kini, bahkan bayangan kambing panggang pun tidak lagi menakutkannya. Hari-hari Ramadan terus berlalu, dan sang dewa kini bukan lagi makhluk langit yang meremehkan manusia. Ia sudah melewati ujian lapar, amarah, empati, bahkan bayangan kambing panggang dalam mimpi. Namun Abu Nawas tahu, masih ada satu musuh halus yang belum sepenuhnya ia taklukkan. Musuh itu bernama waktu. Siang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari seperti enggan bergerak. Bayangan di tanah hampir tak berubah meski jam demi jam berlalu. Udara panas menempel di kulit seperti selimut tak kasat mata. Sang dewa duduk di depan rumah Abu Nawas menatap langit dengan wajah datar. "Sudah jam berapa?" tanyanya. Abu Nawas melirik bayangan pohon kurma. "Masih jauh dari maghrib." Sang dewa menghela napas panjang. "Aneh," katanya pelan. "Aku pernah menciptakan musim dalam hitungan detik, tapi sekarang 1 jam terasa seperti setengah abad." Abu Nawas tersenyum tipis. "Karena sekarang Tuan tidak mengendalikan waktu, Tuan menunggunya." Kalimat itu membuat sang dewa terdiam. Menunggu. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia terbiasa menjadi sebab, terbiasa menjadi penggerak, terbiasa membuat sesuatu terjadi. Tapi dalam puasa, ia tidak bisa memaksa matahari terbenam lebih cepat, dan disitulah kegelisahan mulai muncul. Beberapa menit kemudian, tanpa sadar, ia menatap langit lebih dalam. Refleks lamanya hampir muncul. Sebuah dorongan kecil di dalam dirinya berbisik. "Kau hanya perlu sedikit kekuatan, hanya sedikit. Putar matahari lebih cepat." Tidak ada yang tahu. Tangan sang dewa sedikit bergerak. Udara di sekelilingnya terasa bergetar tipis. Abu Nawas yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka mata. Waktu tidak akan berjalan lebih cepat hanya karena kita tidak sabar. Sang dewa langsung menghentikan gerakannya. Ia menatap Abu Nawas dengan ekspresi campur aduk antara malu dan ketangkap basah. "Aku hanya..." Ia berhenti. "Hanya ingin melihat apakah masih bisa." Abu Nawas tertawa pelan. "Masih bisa tentu saja, tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Pertanyaannya perlu atau tidak." Hening beberapa detik. Sang dewa menyadari sesuatu yang mengganggu dirinya. Dorongan untuk mempercepat waktu bukan karena lapar, melainkan karena ego yang belum sepenuhnya hilang. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih berkuasa. "Aku hampir melanggar perjanjian," katanya jujur. "Bukan hampir, tapi belum," jawab Abu Nawas ringan. Sang dewa menunduk. Waktu terus berjalan dengan kecepatannya sendiri. Anak-anak melintas di jalan. Seorang penjual air lewat sambil memanggul kendi. Seekor kucing melompat ke atap. Segalanya bergerak normal, kecuali perasaan menunggu di dalam dada sang dewa. "Kenapa menunggu terasa menyiksa?" tanyanya. "Karena kita terbiasa mengisi waktu dengan keinginan. Saat kita berhenti mengejar, kita baru sadar betapa panjangnya waktu itu."
Sang dewa memejamkan mata sejenak. Ia mulai memahami bahwa puasa bukan hanya latihan menahan lapar dan amarah. Ini latihan menghadapi kekosongan, menghadapi jeda, menghadapi detik yang berjalan tanpa bisa dipercepat. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Jika aku bisa mempercepat matahari terbenam, rasa laparku hilang lebih cepat. Tapi apakah pelajarannya tetap ada?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Itu pertanyaan yang bagus." Sang dewa menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa jika ia mempercepat waktu, ia memang akan merasa lega. Tapi ia juga akan kehilangan satu hal penting, proses. Dan tanpa proses, tidak ada perubahan. Menjelang sore, matahari mulai benar-benar turun. Bukan karena dipaksa, bukan karena dipercepat, tapi karena memang sudah waktunya. Sang dewa memperhatikannya dengan perasaan berbeda. Ia tidak lagi ingin mengendalikan, ia memilih menunggu. Ketika azan maghrib akhirnya berkumandang, suara itu terasa seperti hadiah, bukan sekedar tanda waktu makan. Ia menerima kurma dari Abu Nawas dan berkata pelan, "Hari ini bukan tentang lapar." "Lalu tentang apa?" tanya Abu Nawas. "Tentang menahan diri untuk tidak menjadi penguasa segalanya." Abu Nawas mengangguk puas. Hari itu, sang dewa belajar satu pelajaran besar. Kekuatan bukan hanya soal kemampuan mengubah keadaan. Kadang kekuatan terbesar adalah membiarkan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Waktu tidak tunduk pada ego, dan orang yang mampu bersabar dalam penantian adalah orang yang benar-benar menguasai dirinya. Di langit Baghdad yang memerah, sang dewa tidak lagi merasa ingin mempercepat matahari. Ia justru mulai menikmati detik-detik yang dulu terasa menyiksa. Karena kini, ia tahu, setiap detik yang ditunggu dengan sabar membentuk dirinya menjadi lebih manusiawi. Malam di Baghdad turun perlahan, namun ketegangannya belum juga reda. Langit seakan menggantung rendah, membawa sisa-sisa cahaya merah dari kobaran api yang sebelumnya membakar bayangan sang dewa. Angin gurun berembus pelan, meniup debu dan sisa arang yang masih berpendar di tanah. Di tengah lapangan itu, Abu Nawas berdiri tegak. Jubah coklatnya berkibar, sorban miringnya tetap rapi meski wajahnya memerah oleh panas peristiwa yang baru saja terjadi. Narator membuka dengan nada dalam dan terukur. Setelah bayangan sang dewa lenyap terbakar, banyak orang mengira segalanya telah usai. Namun mereka lupa satu hal, yang terbakar hanyalah bayangan, bukan sumbernya. Dari balik asap yang menipis, terdengar gema tawa berat. Tanah bergetar, cahaya keemasan kembali menyala di angkasa, lebih terang dari sebelumnya. Sang dewa muncul sekali lagi. Kali ini bukan hanya sebagai bayangan, melainkan dalam wujud yang lebih nyata dan lebih murka. Nuaiman yang sejak tadi bersembunyi di balik reruntuhan dinding pasar menahan nafas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh harap, seolah seluruh nasib kota bergantung pada satu orang tua berjanggut putih itu. Dan memang begitulah kenyataannya. Sang dewa melangkah maju, setiap pijakannya membuat tanah retak. Suaranya menggema, memenuhi udara malam. "Wahai manusia tua, kau pikir dengan membakar bayanganku kau bisa memadamkan kuasa langit?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak mundur selangkah pun, justru ia menunduk sebentar seolah memberi hormat sebelum menatap lurus ke arah cahaya menyilaukan itu. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Yang hamba bakar bukan sekadar bayangan. Yang hamba bakar adalah rasa takut manusia terhadap bayangan itu." Kerumunan yang sejak tadi bersembunyi perlahan mulai muncul. Mereka mendengar kata-kata itu. Mereka merasakannya. Sang dewa terdiam sejenak.
Narator melanjutkan dengan tekanan dramatis. Disinilah pertempuran sesungguhnya dimulai, bukan antara api dan cahaya, bukan antara manusia dan dewa, tapi antara keyakinan dan ketakutan. Sang dewa mengangkat tangannya tinggi, kilatan cahaya menyambar ke tanah, membentuk lingkaran api mengelilingi Abu Nawas. Panasnya luar biasa. Angin berubah menjadi pusaran yang mengangkat debu dan serpihan kayu. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia justru tertawa kecil. "Jika engkau benar maha kuasa," katanya, "mengapa masih marah kepada manusia yang tak seberapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghujam. Cahaya di sekitar dewa bergetar, amarahnya semakin nyata. Namun bersamaan dengan itu, wujudnya mulai tampak goyah, seperti api yang kehilangan bahan bakar. Nuaiman yang sejak tadi bersembunyi di balik reruntuhan dinding pasar menahan nafas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh harap, seolah seluruh nasib kota bergantung pada satu orang tua berjanggut putih itu. Dan memang begitulah kenyataannya. Sang dewa melangkah maju. Setiap pijakannya membuat tanah retak. Suaranya menggema, memenuhi udara malam. "Wahai manusia tua, kau pikir dengan membakar bayanganku kau bisa memadamkan kuasa langit?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak mundur selangkah pun. Justru ia menunduk sebentar, seolah memberi hormat sebelum menatap lurus ke arah cahaya menyilaukan itu. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Yang hamba bakar bukan sekadar bayangan. Yang hamba bakar adalah rasa takut manusia terhadap bayangan itu." Kerumunan yang sejak pagi bersembunyi perlahan mulai muncul. Mereka mendengar kata-kata itu. Mereka merasakannya. Sang dewa terdiam sejenak. Narator melanjutkan dengan tekanan dramatis. "Disinilah pertempuran sesungguhnya dimulai, bukan antara api dan cahaya, bukan antara manusia dan dewa, tapi antara keyakinan dan ketakutan." Sang dewa mengangkat tangannya tinggi. Kilatan cahaya menyambar ke tanah, membentuk lingkaran api mengelilingi Abu Nawas. Panasnya luar biasa. Angin berubah menjadi pusaran yang mengangkat debu dan serpihan kayu. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia justru tertawa kecil. "Jika engkau benar maha kuasa," katanya, "mengapa masih marah kepada manusia yang tak seberapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghujam. Cahaya di sekitar dewa bergetar, amarahnya semakin nyata. Namun bersamaan dengan itu, wujudnya mulai tampak goyah, seperti api yang kehilangan bahan bakar. Nuaiman yang sejak tadi bersembunyi di balik reruntuhan dinding pasar menahan nafas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh harap, seolah seluruh nasib kota bergantung pada satu orang tua berjanggut putih itu. Dan memang begitulah kenyataannya. Sang dewa melangkah maju. Setiap pijakannya membuat tanah retak. Suaranya menggema, memenuhi udara malam. "Wahai manusia tua, kau pikir dengan membakar bayanganku kau bisa memadamkan kuasa langit?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak mundur selangkah pun. Justru ia menunduk sebentar, seolah memberi hormat sebelum menatap lurus ke arah cahaya menyilaukan itu. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Yang hamba bakar bukan sekadar bayangan. Yang hamba bakar adalah rasa takut manusia terhadap bayangan itu." Kerumunan yang sejak tadi bersembunyi perlahan mulai muncul. Mereka mendengar kata-kata itu. Mereka merasakannya. Sang dewa terdiam sejenak. Narator melanjutkan dengan tekanan dramatis. "Disinilah pertempuran sesungguhnya dimulai, bukan antara api dan cahaya, bukan antara manusia dan dewa,
tapi antara keyakinan dan ketakutan. Sang dewa mengangkat tangannya tinggi. Kilatan cahaya menyambar ke tanah, membentuk lingkaran api mengelilingi Abu Nawas. Panasnya luar biasa. Angin berubah menjadi pusaran yang mengangkat debu dan serpihan kayu. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia justru tertawa kecil. "Jika engkau benar maha kuasa," katanya, "mengapa masih marah kepada manusia yang tak seberapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghujam. Cahaya di sekitar dewa bergetar, amarahnya semakin nyata. Namun bersamaan dengan itu, wujudnya mulai tampak goyah, seperti api yang kehilangan bahan bakar. Nuaiman yang sejak tadi bersembunyi di balik reruntuhan dinding pasar menahan nafas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh harap, seolah seluruh nasib kota bergantung pada satu orang tua berjanggut putih itu. Dan memang begitulah kenyataannya. Sang dewa melangkah maju. Setiap pijakannya membuat tanah retak. Suaranya menggema, memenuhi udara malam. "Wahai manusia tua, kau pikir dengan membakar bayanganku kau bisa memadamkan kuasa langit?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak mundur selangkah pun. Justru ia menunduk sebentar seolah memberi hormat sebelum menatap lurus ke arah cahaya menyilaukan itu. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Yang hamba bakar bukan sekadar bayangan. Yang hamba bakar adalah rasa takut manusia terhadap bayangan itu." Kerumunan yang sejak tadi bersembunyi perlahan mulai muncul. Mereka mendengar kata-kata itu. Mereka merasakannya. Sang dewa terdiam sejenak. Narator melanjutkan dengan tekanan dramatis. "Disinilah pertempuran sesungguhnya dimulai. Bukan antara api dan cahaya, bukan antara manusia dan dewa, tapi antara keyakinan dan ketakutan." Sang dewa mengangkat tangannya tinggi. Kilatan cahaya menyambar ke tanah, membentuk lingkaran api mengelilingi Abu Nawas. Panasnya luar biasa. Angin berubah menjadi pusaran yang mengangkat debu dan serpihan kayu. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia justru tertawa kecil. "Jika engkau benar maha kuasa," katanya, "mengapa masih marah kepada manusia yang tak seberapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghujam. Cahaya di sekitar dewa bergetar, amarahnya semakin nyata. Namun bersamaan dengan itu, wujudnya mulai tampak goyah, seperti api yang kehilangan bahan bakar. Nuaiman yang sejak tadi bersembunyi di balik reruntuhan. Fajar menyingsing di Baghdad dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah atap pasar. Kota itu tampak damai, seolah peristiwa besar semalam hanyalah mimpi kolektif yang perlahan menguap bersama embun pagi. Para pedagang mulai membuka lapak, anak-anak kembali berlari di lorong-lorong sempit, dan suara azan subuh menggema menenangkan jiwa. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Narator membuka dengan nada tenang, namun menyiratkan firasat. Kemenangan atas ketakutan bukanlah akhir dari ujian. Ia hanyalah awal dari babak baru yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Abu Nawas duduk di depan rumah sederhananya, meminum teh hangat. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan kewaspadaan. Ia tahu sesuatu belum selesai. Bayangan memang telah musnah, namun jejaknya masih terasa. Nuaiman datang tergesa-gesa, napasnya terengah. "Guru, ada yang aneh di pasar." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat alisnya sedikit, memberi isyarat agar Nuaiman melanjutkan. Orang-orang mulai berbicara. Sebagian bilang dewa itu akan kembali membawa murka yang lebih besar. Ada yang mengatakan semalam hanyalah ujian awal. Mereka mulai takut lagi. Hening sejenak. Narator melanjutkan.
Dan disitulah bahaya sesungguhnya muncul. Bukan dari langit, bukan dari cahaya emas, tetapi dari bisikan yang tumbuh pelan di hati manusia. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia tahu ketakutan yang tersembunyi seringkali lebih sulit dilawan daripada ancaman yang terlihat nyata. Di pasar, sekelompok orang berkumpul. Wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka, seorang pria tua berjanggut hitam, berseru lantang. "Kita tidak boleh menantang langit lagi. Mungkin semalam itu hanya peringatan. Bagaimana jika bencana yang lebih besar datang?" Bisikan-bisikan setuju terdengar. Abu Nawas melangkah masuk ke tengah kerumunan. Ia tidak marah, ia tidak menggurui. Ia hanya berdiri dan menatap satu persatu wajah yang mulai dipenuhi keraguan. "Semalam," ucapnya tenang, "kalian melihat sendiri, tidak ada petir yang menghancurkan kota ini. Tidak ada lautan api yang menelan rumah kalian." Seorang pria lain menjawab, "Tapi bagaimana jika itu hanya ditunda?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ketakutan selalu berkata, "Bagaimana jika?" Keberanian berkata, "Apa yang bisa kita lakukan?" Narator memperdalam suasana. Perang kini tidak lagi berlangsung di langit. Ia berlangsung dalam pikiran. Dan pikiran manusia adalah medan paling luas yang pernah ada. Nuaiman memandang gurunya dengan cemas. "Guru, bagaimana jika mereka tidak percaya lagi?" Abu Nawas menoleh, lalu berkata pelan, "Kepercayaan bukan sesuatu yang dipaksa, ia tumbuh dari pengalaman." Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah sedikit mendung. Bukan gelap, hanya cukup untuk membuat orang-orang saling pandang dengan rasa was-was. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Beberapa orang langsung mundur. "Itu tanda!" teriak seseorang. Kerumunan mulai gelisah. Narator menahan napas, menciptakan ketegangan. Kadang, alam yang biasa saja bisa terlihat seperti ancaman ketika hati sudah dikuasai ketakutan. Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua diam. Lalu ia menunjuk ke arah langit. "Lihatlah baik-baik, itu hanya awan. Jika setiap awan kita anggap murka, maka kita tak akan pernah bisa menikmati hujan." Beberapa orang terdiam, namun bayangan semalam masih membekas di ingatan mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, bukan dari langit, melainkan dari tanah. Getaran kecil terasa di bawah kaki mereka. Wajah-wajah kembali pucat. Nuaiman hampir kehilangan keberanian. "Guru, ini bukan sekedar awan." Abu Nawas memejamkan mata sejenak, merasakan getaran itu. Lalu ia tersenyum. Itu kafilah besar yang baru tiba dari utara. Roda-roda kayunya menghantam tanah keras, bukan murka langit. Beberapa detik kemudian, debu terlihat di kejauhan. Benar saja, rombongan pedagang memasuki gerbang kota. Gemuruh itu pun terjawab. Kerumunan terdiam, rasa malu dan lega bercampur. Narator menyimpulkan momen itu dengan penuh makna. Seringkali, ketakutan membuat kita menciptakan dewa-dewa baru dari hal-hal yang sebenarnya biasa. Abu Nawas menatap warga dengan lembut. "Kalian lihat, bayangan bisa kembali lagi, bukan karena dewa datang, tetapi karena kita membiarkannya hidup di dalam pikiran." Seorang wanita tua melangkah maju. "Jadi, apakah semuanya benar-benar sudah selesai?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Ujian tidak pernah selesai, ia hanya berubah bentuk." Ia menatap Nuaiman. "Semalam kita melawan bayangan yang terlihat. Hari ini kita melawan bayangan yang tak kasat mata." Langit perlahan kembali cerah. Sinar matahari menembus awan, menyentuh atap-atap rumah dan wajah-wajah yang mulai tersenyum lagi. Warga satu persatu kembali ke aktivitas mereka. Bukan karena ancaman telah hilang sepenuhnya, tetapi karena mereka memilih untuk tidak tunduk kepada bayangan yang belum tentu nyata. Narator menutup bab ini dengan nada tegas dan reflektif.
Keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Keberanian adalah kemampuan untuk mengenali ketakutan, lalu menolak membiarkannya mengendalikan hidup. Abu Nawas berjalan menyusuri pasar, jubah coklatnya tertiup angin pagi. Di wajahnya ada senyum kecil, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang tahu bahwa perjuangan sejati selalu terjadi di dalam hati manusia. Dan jauh di atas langit Baghdad, tak ada cahaya emas, hanya awan yang bergerak biasa seperti hari-hari sebelumnya. Namun satu hal pasti, selama manusia masih memiliki akal dan keberanian, bayangan apapun yang mencoba kembali akan selalu menemukan lawan yang siap berdiri. Senja kembali turun di Baghdad, membawa warna jingga yang lembut di antara kubah-kubah masjid dan atap pasar yang mulai lengang. Sejak peristiwa gemuruh kafilah kemarin, suasana kota memang terlihat lebih tenang. Warga kembali berdagang, anak-anak kembali bermain, dan obrolan tentang murka langit mulai memudar. Namun Abu Nawas tahu, ketenangan ini bukan akhir. Narator membuka dengan suara dalam dan reflektif. Kadang, ancaman terbesar bukan datang dengan cahaya menyilaukan atau suara menggelegar. Ia datang dalam bentuk keyakinan baru yang perlahan menggantikan kebenaran. Di sudut pasar, sekelompok orang mulai berkumpul, bukan untuk berdagang, melainkan untuk berbicara. Seorang pria muda berdiri di atas peti kayu, suaranya lantang dan penuh semangat. "Kita selamat bukan karena keberanian," serunya. "Kita selamat karena dewa itu mengampuni kita. Jangan tertipu oleh kata-kata manusia tua itu." Beberapa orang mulai mengangguk. Narasi baru sedang dibangun, bahwa kemenangan semalam bukan hasil keberanian warga, melainkan belas kasihan kekuatan yang tak terlihat. Nuaiman mendengar kabar itu dan segera mencari gurunya. "Guru, mereka mulai percaya bahwa kita harus membangun tempat pemujaan baru. Mereka bilang itu cara agar kota ini tetap aman." Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon kurma hanya tersenyum tipis. Ia memandang langit senja yang perlahan menggelap. "Manusia memang selalu ingin merasa aman," katanya pelan. "Masalahnya mereka sering memilih jalan yang membuat mereka kembali takut." Narator memperjelas ketegangan. Dan inilah ujian terakhir. Bukan lagi tentang bayangan dewa, bukan lagi tentang cahaya emas, tetapi tentang siapa yang akan memuasai hati manusia, akal sehat, atau rasa gentar yang dibungkus harapan. Malam itu, obor-obor dinyalakan di tengah pasar. Orang-orang berkumpul lebih banyak dari biasanya. Pria muda itu kembali berbicara. "Kita hampir dihancurkan. Jika bukan karena kemurahan langit, kita sudah binasa. Jangan ulangi kesalahan dengan menantang kekuatan yang lebih besar." Sorak setuju terdengar. Abu Nawas melangkah pelan ke tengah kerumunan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang sulit digoyahkan. "Bolehkah aku bertanya?" ujarnya lembut. Pria muda itu memandangnya dengan tatapan menantang. "Tanyakan." "Jika benar kita diselamatkan oleh belas kasihan, mengapa sebelumnya kita diancam? Mengapa harus ada ketakutan dulu, baru ada pengampunan?" Kerumunan terdiam. Narator menekan suasana. Pertanyaan sederhana, namun memaksa setiap orang berpikir. Pria muda itu menjawab cepat. "Itu ujian, kita diuji." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, jika itu ujian, apa yang diuji?" Tak ada jawaban segera. Apakah kita diuji untuk tunduk pada ancaman, atau diuji untuk menggunakan akal yang telah diberikan kepada kita? Bisikan mulai terdengar. Wajah-wajah yang tadi penuh keyakinan kini dipenuhi keraguan. Nuaiman memperhatikan. Kali ini bukan rasa takut yang mendominasi kerumunan, melainkan kebingungan. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tetap tenang namun tegas. "Semalam, ketika bayangan itu berdiri di atas kita, kalian berdiri bersama, bukan karena ingin melawan langit, tapi karena tidak ingin diperbudak ketakutan. Apakah sekarang kalian ingin kembali diperintah oleh rasa takut yang sama, hanya dengan nama yang berbeda?"
Seorang wanita tua maju selangkah. Tapi bagaimana jika kita salah? Abu Nawas menatapnya penuh hormat. Salah adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi menyerahkan pikiran kita karena takut salah, itu adalah kehilangan terbesar. Narator menambahkan sentuhan dramatis. Di momen itu, tidak ada cahaya emas di langit, tidak ada gemuruh dari tanah, hanya keheningan yang memaksa setiap hati memilih arahnya sendiri. Pria muda itu menunduk sejenak. Ia tidak lagi berteriak. Ia sadar ketakutanlah yang membuatnya ingin mencari pegangan yang pasti, meski harus mengorbankan kebebasan berpikir. Abu Nawas kemudian mengangkat suaranya sedikit lebih keras, agar semua mendengar. Jika kalian ingin membangun sesuatu, bangunlah sekolah. Ajarkan anak-anak berpikir, ajarkan mereka bertanya, karena selama pertanyaan masih hidup, bayangan tak akan pernah benar-benar berkuasa. Kerumunan perlahan berubah, bukan dengan sorak-sorai, namun dengan anggukan-anggukan kecil. Beberapa orang memadamkan obor mereka. Api yang tadi menyala seolah simbol ketakutan, kini padam oleh kesadaran. Narator menutup dengan nada mendalam dan profesional. Malam itu, Baghdad tidak menyaksikan pertarungan besar. Tidak ada api, tidak ada cahaya dari langit. Namun yang terjadi jauh lebih penting, yaitu sebuah keputusan kolektif untuk tidak lagi membiarkan rasa takut menjadi penguasa. Nuaiman mendekati gurunya setelah kerumunan bubar. "Guru, apakah ini benar-benar akhir?" Abu Nawas tersenyum menatap bintang-bintang yang mulai muncul. "Tidak ada akhir untuk ujian hati manusia," katanya pelan. "Tapi setiap kali kita memilih berpikir daripada takut, kita sudah menang satu langkah." Angin malam berhembus lembut. Pasar kembali sepi. Tidak ada bayangan raksasa. Tidak ada suara murka. Hanya kota yang belajar menjadi lebih dewasa. Dan di balik jubah coklat dan sorban miringnya, Abu Nawas berjalan pelan meninggalkan lapangan dengan tawa kecil yang khas. Pagi menyapa Baghdad dengan sinar yang lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Seolah kota itu telah melewati badai panjang dan kini berdiri dengan kesadaran baru. Pasar kembali ramai. Suara tawar-menawar terdengar akrab. Dan anak-anak berlarian tanpa lagi menoleh cemas ke langit. Narator membuka dengan suara tenang dan penuh makna. Setelah ketakutan tak lagi menjadi penguasa, satu pertanyaan tersisa. Apa yang akan dilakukan manusia dengan kebebasan yang mereka miliki? Abu Nawas duduk di sudut pasar, memperhatikan aktivitas warga. Jubah coklatnya sederhana seperti biasa. Sorban miringnya tak pernah berubah. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan rasa takut atau sekedar kagum. Mereka memandangnya dengan rasa hormat. Nuaiman duduk di sampingnya. Wajahnya tampak lebih matang dari sebelumnya. "Guru," katanya pelan. Orang-orang benar-benar mulai membangun ruang belajar kecil di dekat masjid. Mereka ingin anak-anak diajarkan membaca dan berdiskusi. Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagus," jawabnya. "Karena bayangan paling berbahaya adalah kebodohan yang diwariskan." Narator memperdalam suasana. Perubahan tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang ia hadir dalam bentuk keputusan sederhana. Mengajarkan satu anak untuk berpikir kritis atau berani bertanya ketika semua orang memilih diam. Namun, di balik ketenangan itu, tidak semua hati benar-benar menerima perubahan. Di pinggir kota, pria muda yang dulu lantang menyerukan ketundukan kini duduk sendirian. Ia memandangi orang-orang yang membangun ruang belajar. Dalam hatinya, masih ada sisa keraguan, bukan terhadap dewa, melainkan terhadap dirinya sendiri. Apakah ia telah salah? Ataukah ia hanya takut kehilangan arah? Narator menjelaskan dengan nada reflektif. Kadang orang yang paling keras berbicara tentang keyakinan adalah mereka yang paling takut kehilangan pegangan. Hari itu, pria muda itu akhirnya mendatangi Abu Nawas. "Engkau telah mengubah pikiran mereka," katanya pelan.
Abu Nawas menggeleng. Tidak, mereka yang memilih untuk berubah. Dan jika suatu hari ancaman benar-benar datang? Pria itu bertanya, kali ini tanpa nada menantang. Abu Nawas menatapnya lama. Jika ancaman nyata datang, kita akan menghadapinya dengan akal dan keberanian. Tapi kita tidak akan menciptakan ancaman hanya untuk merasa punya musuh. Hening sejenak. Narator menekankan momen itu. Inilah pelajaran yang paling sulit diterima, bahwa tidak semua ketakutan adalah wahyu dan tidak semua keraguan adalah dosa. Sementara itu, ruang belajar kecil mulai berdiri. Anak-anak duduk bersila di lantai, memegang papan kayu dan arang. Seorang lelaki tua mengajarkan huruf, sementara yang lain membacakan kisah-kisah kebijaksanaan. Nuaiman memperhatikan semua itu dengan mata berbinar. "Guru, apakah ini yang engkau maksud dengan kemenangan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Ini bukan kemenangan atas siapapun, ini kemenangan atas diri sendiri." Narator membawa suasana ke puncak emosional. Kota yang dulu hampir tunduk pada bayangan, kini memilih membangun cahaya sendiri. Bukan cahaya yang menyilaukan dan menakutkan, melainkan cahaya kecil yang cukup untuk menerangi langkah. Malam tiba kembali, namun kali ini tidak ada kegelisahan. Orang-orang tidur dengan lebih tenang. Tidak ada bisikan tentang murka langit. Tidak ada rencana membangun tempat pemujaan karena takut. Yang ada hanyalah rencana membangun masa depan. Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan kota yang sunyi. Ia berhenti sejenak, memandang bintang-bintang. Nuaiman yang mengikutinya bertanya, "Guru, apakah namamu akan dikenang karena semua ini?" Abu Nawas tertawa kecil. "Jika mereka mengingatku, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka mengingat pelajarannya." Narator menutup kisah ini dengan nada dalam dan profesional. Warisan terbesar bukanlah kemenangan dramatis atau kisah perlawanan yang heroik. Warisan terbesar adalah keberanian untuk berpikir, yang ditanamkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di kota itu, mungkin suatu hari akan muncul ancaman lain. Mungkin akan ada lagi sosok yang mencoba menakut-nakuti manusia dengan cahaya dan janji murka. Namun kini, Baghdad memiliki sesuatu yang tak mudah dipadamkan. Bukan api, bukan bayangan, melainkan kesadaran. Abu Nawas berjalan di ujung jalan, memandang kota yang perlahan terlelap. Di balik jubah coklat dan sorban miringnya, ia hanyalah seorang tua sederhana. Namun benih yang dia tanam telah tumbuh. Dan benih itu tidak bisa dibakar. Karena ketika manusia telah belajar berpikir dan berani, tak ada bayangan yang cukup besar untuk menelan cahaya dalam hati mereka. Narator menutup kisah ini dengan satu kalimat yang menggema lembut. Inilah warisan sejati. Bukan tentang melawan dewa, melainkan tentang membebaskan manusia dari ketakutannya sendiri. Baghdad memasuki musim yang lebih sejuk. Angin berembus lembut melewati lorong-lorong sempit, menyentuh dinding tanah liat yang menyimpan jejak waktu. Ruang-ruang belajar kecil yang dulu hanya gagasan, kini mulai hidup. Anak-anak duduk melingkar, membaca, menulis, dan yang paling penting, bertanya. Narator membuka dengan nada reflektif dan terukur. Ketika ketakutan yang besar berhasil ditaklukkan, ujian berikutnya datang dalam bentuk yang lebih halus. Bukan ancaman terang-terangan, melainkan bisikan kecil yang perlahan meragukan fondasi keberanian itu sendiri. Abu Nawas berjalan menyusuri pasar, seperti biasa. Jubah coklatnya sederhana, sorban miringnya tetap menjadi ciri yang tak berubah. Orang-orang menyapanya dengan hormat, namun ia tak pernah berhenti terlalu lama. Ia tahu, pujian bisa menjadi bayangan baru jika dibiarkan tumbuh. Nuaiman kini sering membantu mengajar di ruang belajar. Ia mulai menemukan suaranya sendiri, tidak lagi sekadar bayangan sang guru. "Guru," katanya suatu sore, anak-anak mulai bertanya hal-hal yang sulit. Mereka bertanya tentang kekuasaan, tentang pemimpin, bahkan tentang kebenaran itu sendiri.
Abu Nawas tersenyum tipis. Itu pertanda baik, jawabnya. Ketika pertanyaan tumbuh, masyarakat menjadi hidup. Namun di balik perkembangan itu muncul fenomena lain. Sebagian warga mulai berkata, kita aman karena mengikuti ajaran Abu Nawas. Yang lain berkata, jika kita terus mendengarkan beliau, tak akan ada ancaman lagi. Dan disitulah bahaya baru muncul. Ketika keberanian berpikir perlahan berubah menjadi ketergantungan pada satu sosok. Suatu malam, pertemuan warga kembali diadakan di pasar. Bukan untuk melawan dewa, bukan untuk membangun tempat pemujaan, melainkan untuk meminta Abu Nawas memimpin kota secara resmi. Kita telah menyelamatkan kami, kata seorang pedagang. Engkau lebih bijak dari siapapun, jadilah pemimpin kami. Sorak setuju terdengar. Nuaiman menatap gurunya, menunggu jawaban. Abu Nawas melangkah ke tengah lingkaran obor. Wajahnya tenang, namun sorot matanya dalam. Jika kalian menjadikan aku pemimpin karena takut salah memilih yang lain, katanya perlahan, maka kalian belum benar-benar bebas. Kerumunan terdiam. Narator memperlambat tempo. Kebebasan yang sejati bukanlah mengganti satu ketakutan dengan satu figur yang dianggap sempurna. Kebebasan sejati adalah keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Seorang pria bertanya, tapi bukankah kami butuh seseorang yang paling bijak? Abu Nawas tersenyum kecil. Kebijaksanaan bukan milik satu orang, ia milik siapapun yang mau berpikir dan mendengar. Lalu ia menambahkan, jika aku memimpin karena kalian percaya tanpa berpikir, maka aku tidak berbeda dari bayangan yang dulu kalian takuti. Kata-kata itu menggema lebih kuat dari teriakan manapun. Nuaiman merasakan sesuatu di dadanya, sebuah pemahaman baru. Gurunya tidak pernah ingin menjadi pusat, ia hanya ingin api keberanian menyala di banyak hati. Narator melanjutkan dengan nada tegas. Inilah ujian paling halus, ketika manusia yang dulu menolak tunduk pada bayangan langit, kini hampir saja menciptakan bayangan baru di bumi. Malam itu, Abu Nawas menolak tawaran kepemimpinan. Ia menyarankan agar warga memilih melalui musyawarah, mempertimbangkan banyak suara, bukan hanya satu. Sebagian kecewa, sebagian bingung, namun perlahan mereka mulai mengerti. Keesokan harinya, diskusi panjang digelar di ruang belajar. Para pedagang, pengrajin, dan guru duduk bersama. Mereka berbicara, berdebat, dan akhirnya menyepakati sistem yang lebih adil untuk mengatur kota. Nuaiman berdiri dan berbicara untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Kita telah belajar melawan ketakutan, katanya mantap. Sekarang kita harus belajar memimpin diri sendiri. Gurunya mendengarnya dari sudut ruangan, wajahnya memancarkan kebanggaan yang tenang. Narator membawa cerita ke klimaks emosional. Warisan sejati bukanlah menjadi pusat cahaya. Warisan sejati adalah memastikan cahaya itu menyebar, bahkan ketika pembawa obor melangkah menjauh. Malam kembali turun. Abu Nawas duduk sendirian di bawah langit penuh bintang. Tidak ada ancaman, tidak ada bisikan murka, tidak ada gemuruh tanah, hanya keheningan yang damai. Nuaiman menghampirinya. Guru, apakah ini berarti engkau akan pergi suatu hari nanti? Abu Nawas tersenyum lembut. Semua orang akan pergi suatu hari. Yang penting bukan siapa yang tinggal, tetapi apa yang tinggal. Angin malam berembus pelan membawa suara tawa anak-anak dari kejauhan. Narator menutup dengan nada profesional dan mendalam. Baghdad kini bukan lagi kota yang hidup dalam bayangan. Ia menjadi kota yang belajar berdiri dengan pikirannya sendiri. Dan Abu Nawas dengan jubah coklat dan sorban miringnya memilih tetap menjadi bagian kecil dari perubahan besar itu. Karena kebijaksanaan tertinggi bukanlah menguasai, melainkan membebaskan. Dan ketika manusia tidak lagi mencari sosok untuk ditakuti atau dipuja secara buta, melainkan belajar berpikir dan bertanggung jawab, disitulah peradaban benar-benar tumbuh. Waktu berlalu, dan Baghdad tumbuh dalam suasana yang berbeda dari sebelumnya. Pasar tetap ramai, ruang belajar semakin penuh, dan diskusi warga menjadi kebiasaan baru. Tidak lagi sekedar mendengar satu suara, tetapi saling bertukar pikiran.
Narator membuka dengan nada tenang dan reflektif. Setelah bayangan ketakutan runtuh dan godaan untuk menciptakan bayangan baru berhasil dihindari, kota itu memasuki fase yang lebih sunyi. Namun justru dalam keheningan itulah ujian paling dalam menunggu. Abu Nawas kini lebih sering terlihat berjalan sendiri di pagi hari. Jubah coklatnya tertiup angin ringan. Sorban miringnya tetap menjadi ciri khas yang tak berubah. Wajahnya tampak damai, namun matanya selalu mengamati. Nuaiman semakin matang. Ia tidak lagi sekedar murid, tetapi mulai menjadi penuntun diskusi bagi generasi muda. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya di ruang belajar, "Jika kita harus selalu berpikir sendiri, apakah itu berarti kita tidak boleh percaya kepada siapapun?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Nuaiman terdiam sejenak, lalu menjawab, "Percaya itu penting, tapi percaya bukan berarti berhenti berpikir." Narator menekankan, inilah tahap berikutnya dari kebebasan, menyeimbangkan antara kepercayaan dan nalar, antara keyakinan dan tanggung jawab pribadi. Sore itu, Nuaiman mendatangi Abu Nawas. "Guru," katanya pelan, "apakah kita telah mencapai tujuan kita?" Abu Nawas duduk di tepi sungai, memandangi riak air yang mengalir tenang. "Tujuan?" ulangnya sambil tersenyum tipis. "Tujuan bukanlah titik akhir, ia adalah arah." Nuaiman duduk di sampingnya. "Apa arah kita sekarang?" Abu Nawas memandang air yang terus bergerak tanpa suara. Menjaga agar kebebasan tidak berubah menjadi kesombongan. Narator mendalami suasana. Karena setelah manusia terbebas dari rasa takut, ada bahaya lain yang menunggu, merasa diri selalu benar. Di sudut kota, diskusi-diskusi mulai berubah nada. Beberapa orang merasa pemikiran mereka paling logis. Sebagian mulai meremehkan mereka yang masih ragu. Perdebatan yang sehat perlahan berubah menjadi saling menyalahkan. Nuaiman menyadari perubahan itu. "Guru, kita dulu melawan ketakutan. Sekarang kita hampir terpecah karena merasa paling benar." Abu Nawas mengangguk pelan. Ketika ketakutan hilang, ego sering mengambil tempatnya. Narator menyampaikan dengan tegas, perjalanan menuju kedewasaan bukan hanya tentang melawan ancaman luar, ia juga tentang menata diri di dalam. Malam itu, Abu Nawas mengumpulkan beberapa tokoh warga. Tidak ada pidato besar, tidak ada retorika yang menggema, hanya percakapan sederhana di bawah cahaya lampu minyak. "Kita telah belajar bertanya," katanya tenang. "Sekarang kita harus belajar mendengar." Seorang pedagang berkata, "Tapi bagaimana jika pendapat orang lain salah?" Abu Nawas tersenyum. Kesalahan tidak selalu berbahaya. Yang berbahaya adalah menutup telinga. Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata itu terasa lebih berat daripada perdebatan panjang. Narator menambahkan sentuhan emosional. Kota yang dulu hampir tunduk pada bayangan, kini menghadapi tantangan baru, menjaga persatuan di tengah kebebasan berpikir. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa kecil terjadi. Dua kelompok warga berselisih tentang penggunaan lahan untuk ruang belajar tambahan. Perdebatan hampir menjadi pertengkaran. Nuaiman berdiri di tengah mereka. "Kita dulu berdiri bersama menghadapi ancaman yang tak terlihat. Apakah sekarang kita akan runtuh karena perbedaan kecil?" Kata-katanya membuat mereka terdiam. Abu Nawas memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak lagi selalu berada di pusat. Kini muridnya mampu menjaga keseimbangan. Narator membawa cerita menuju puncak reflektif. Inilah tanda bahwa warisan itu benar-benar hidup. Ketika generasi berikutnya mampu melanjutkan tanpa bergantung sepenuhnya pada sang guru. Suatu malam yang sunyi, Abu Nawas kembali duduk di tepi sungai. Bintang-bintang memantul di permukaan air. Ia menarik nafas panjang. Nuaiman menghampirinya. "Guru, mengapa engkau terlihat begitu tenang akhir-akhir ini?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena aku melihat kota ini mulai belajar menjaga dirinya sendiri." "Apakah itu berarti perjuangan selesai?" Abu Nawas menggeleng pelan. Perjuangan tidak pernah selesai. Tapi ketika orang-orang mulai menyadari bahwa mereka sendiri bertanggung jawab atas arah hidupnya,
Itu sudah cukup. Narator menutup dengan suara dalam dan profesional. Baghdad kini bukan hanya kota yang bebas dari ketakutan. Ia adalah kota yang belajar menghadapi perbedaan tanpa kembali menciptakan bayangan baru. Kebebasan tidak lagi sekedar slogan, melainkan tanggung jawab yang dijaga bersama. Dan di balik jubah coklat dan sorban miringnya, Abu Nawas memilih tetap menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan bukan tentang menang dalam perdebatan, tetapi tentang menjaga hati tetap rendah. Keheningan malam itu tidak kosong. Ia berbicara tentang perjalanan panjang manusia dari takut menjadi berani, dari berani menjadi bijak. Dan mungkin inilah bab paling sunyi namun paling penting dari semuanya.